Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 71, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Rosa berdiri di dekat jendela, memperhatikan Ariel yang telah pergi, dan kalimat terakhir Ariel terus bergema di benaknya. Ingin bersembunyi, tunggu waktu untuk bergerak. Ini adalah ekspresi kesabaran, tetapi Rosa merasakan kepercayaan yang kuat padanya. Tampaknya selama dia mau, dia bisa melakukannya. Dia tidak melakukannya, hanya tidak menginginkannya. Apakah ini kepercayaan diri, atau terlalu sombong di diri Ariel? Bahkan di keluarga Wibowo, dia tidak pernah memiliki momentum untuk memperlihatkan dirinya, dan di mana dia memiliki kepercayaan diri seperti ini. Apakah mengandalkan dirinya untuk membawa trik kecil keluarga Wibowo itu? Rosa tersenyum tipis, dan berkata pada dirinya sendiri, kamu melihat hal-hal yang terlalu sederhana. Keluarga Wibowo masih memiliki jurang yang tidak dapat dilintasi. Mengapa kamu bisa melakukannya? Jika bukan karena aku yang berjuang untukmu, kamu akan masuk penjara untuknya oleh kesempatan ini. Kamu tahu, saya harap kamu tidak mengecewakan kebaikan saya, atau wanita tua akan menggantikan posisimu dan memberikan kepada orang lain. Kamu berdua anak-anak saya. Tapi kebohongan keadilan saya di depan nenekmu, tidak perlu disebutkan. Jangan mengecewakanku, atau aku akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Dari penampilan saudara kembar keluarga Wibowo, mereka hampir persis sama. Penglihatan orang luar bisa memberitahu sama sekali. Jadi pertama kali kecelakaan Arjun Wibowo terjadi, wanita tua dari keluarga Wibowo memiliki ide untuk membiarkan Ariel masuk penjara daripada Arjun. Saat itu Rosa mencoba yang terbaik untuk membujuk Ariel dan memberi Ariel kesempatan. Wanita tua itu sendiri telah tiba di Bandung lebih awal. Arjun, atas nama Arjun, sejak dia lahir, dia ditakdirkan untuk memiliki status yang lebih tinggi dalam keluarga Wibowo daripada Ariel. Sampai di rumah, Inem sudah menyiapkan makanan, dan itu mengejutkan bahwa keluarga Lina yang terdiri dari 3 orang duduk di meja makan tanpa menggerakkan sumpit, yang hampir tidak mungkin dilakukan sebelumnya. Lina tidak berencana untuk menunggu Ariel, tetapi Kauri dengan keras kepala tidak akan membiarkan keduanya menggunakan sumpit, jadi dia harus berkompromi. Untuk apa kamu pergi? Aku baru saja kembali sekarang, tidakkah kamu tahu kami sedang menunggumu untuk makan? Lina berkata dengan tidak sabar. Kauri berjalan ke sisi Ariel dan bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ariel tersenyum dan duduk di meja makan. Tanpa melihat Inem, dia bertanya pada Kauri lagi, empok Inem, mengapa kamu tidak membiarkan dia datang untuk makan bersama kita? Ariel, jangan terlalu banyak memberikan dia kuasa, dia hanya seorang pelayan. Bagaimana dia bisa berada di meja yang sama dengan kita? Lina tidak puas. Ariel menutup mata terhadap sikap Lina dan berjalan menuju kamar Inem. Pergi ke pintu. Mendengar Inem menelepon ke dalam, dia terus berbicara tentang baik-baik saja dan akan mencoba mencari cara sesegera mungkin. Sepertinya putrinya yang menelepon. Setelah Inem menutup telepon, Ariel mengetuk pintu dan berkata, Inem, kita makan malam. Inem membuka pintu dan berkata kepada Ariel, tidak, kamu makan dulu saja, tidak ada alasan pelayan untuk makan bersama majikannya. Petik 2. Empok Inem, apakah putrimu memanggilmu? Saya dapat membayar gaji Anda setengah dulu, tetapi Anda harus makan dulu, bagaimana? Ariel berkata sambil tersenyum. Inem hari ini hari pertama bekerja, bahkan tidak berpikir untuk mencari uang muka. Ariel berharap untuk benar-benar mengambil inisiatif untuk mengajukan masalah ini. Lain kali kamu biasakan diri di sini, anggap ini rumahmu sendiri. Tidak ada yang namanya majikan atau karyawan.
Kami tidak memiliki begitu banyak aturan aneh di rumah kami, kata Ariel. Untuk aturan dari keluarga Wijaya, Ariel hanya tertawa di dalam hatinya, dan tentu saja tidak akan menggunakan aturan itu di rumahnya sendiri. Selain berterima kasih pada Ariel, Inem tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Terima kasih. Setelah berada di meja, Lina tidak puas. Tapi Kauri dan William tidak keberatan, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan sikap kuat Lina sebelumnya dari Ariel juga mengejutkan Lina dan tidak berani bertingkah. Setelah makan, Ariel memberi Inem gaji sebulan, 5 juta rupiah. Tangan Inem gemetar, membungkuk dan membungkuk berterima kasih. Pada saat ini Lina menyelinap masuk dan menarik Kauri ke lantai 2. Bu, apa yang kamu lakukan? Kauri bertanya dengan tidak jelas setelah didorong ke dalam ruangan oleh Lina. Kauri, apakah namamu ada di sertifikat real estate villa ini? Lina bertanya. Kauri bahkan tidak tahu tentang pembelian villa. Tentu saja, dia tidak akan menyebutkan namanya. Tidak, emangnya ada apa? Kauri memandang Lina dengan curiga. Apakah kamu picik? Bagaimana kamu bisa tinggal di villa ini tanpa namamu? Cari waktu dan biarkan Ariel menulis di sertifikat villa ini atas namamu. Yang terbaik adalah mengganti nama pemilik villa atas namamu. Kauri tidak mengerti mengapa Lina memikirkan hal ini, dan berkata, Bu, apa gunanya pemindahan properti itu? Bukankah ini membuat masalah untuk diriku sendiri? Saya baru-baru ini memikirkan masalah kerjasama kontrak dengan LKK Technoscience, bagaimana saya bisa punya waktu untuk melakukan hal-hal ini? Lina memandang Kauri dengan marah dan berkata, apakah kamu bodoh? Rumah ini tidak memiliki namamu. Apa yang harus kamu lakukan jika kamu menceraikan Ariel di masa depan? Kamu harus memberi dirimu sedikit perlindungan. Dan apakah kamu tidak melihat sikapnya terhadap saya hari ini dan bahkan membiarkan saya pergi? Bukankah kamu hanya mengandalkan sertifikat real estate sebagai pemilik villa? Jika kamu mengganti sertifikat real estate atas namamu, apakah dia masih berani melakukan ini padaku? Bu, masalah ini awalnya salahmu. Kamu telah melakukan terlalu banyak masalah. Kamu masih saja menyalahkan Ariel. Kauri mengerti. Lina memintanya untuk rampas properti villa ini dan biarkan villa menjadi miliknya. Lina dapat melanjutkan dengan arogan di depan Ariel, tetapi dia tidak akan pernah melakukannya. Apa artinya tidak memenuhi syarat? Saya ibumu, bukankah saya memiliki hak ini? Dan juga untuk kebaikanmu sendiri, kata Lina dengan marah. Kauri melambaikan tangannya, berkata, jangan sebut-sebut ini nanti, saya tidak akan melakukan ini. Jangan pikirkan itu, Ariel yang membeli villa, itu seharusnya namanya. Melihat Kauri hendak pergi, Lina meraih tangan Kauri. Dia berkata, putriku, bagaimana kamu begitu bodoh? Kamu dapat menjaminmu seumur hidup. Hati Ariel siapa yang tahu, kamu tidak memikirkan sendiri tentang masa depan. Bu, kamu ingin mengambil villa, dan membiarkanku bercerai dengan Ariel. Saya tidak tahu apakah dia akan berubah pikiran, tetapi kamu sangat ingin saya menceraikannya. Ini sama sekali tidak mungkin, kata Kauri dingin, mengibaskan tangan ibunya. Berjalan keluar dari kamar. Wajah Lina pucat karena marah. Dia pikir dia melakukannya demi Kauri, tetapi dia tidak berharap bahwa Kauri tidak akan setuju, tetapi bahkan menyalahkannya. Dia tidak tahu apa masalahnya. Kauri, ibu mengatakan ini adalah untuk kebaikanmu sendiri, mengapa kamu tidak mengerti? Karena kamu menolak untuk pergi. Hanya ibu yang akan membantumu melakukan ini. Ketika Kauri kembali ke kamar di lantai pertama, Ariel sudah berbaring di lantai. Dalam 2 hari terakhir, Kauri telah terganggu oleh kerjasama, dan ada hal lain yang membuatnya cukup sakit kepala. Yaitu, kerjasama belum diselesaikan, dan Ariel sudah pergi tidur. Kauri telah memikirkannya, cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Menempatkan Ariel di tempat tidur juga dapat menghindari melakukan hal semacam itu. Tetapi metode ini tidak begitu baik untuk dipikirkan,
dia sebenarnya dapat memanfaatkan celah untuk tidur di lantai, tetapi perilaku ini, dia sendiri merasa agak berlebihan. Kaori melangkah melintasi Ariel dengan kaki ramping seputih salju, duduk di tepi tempat tidur, menendang kaki Ariel dan berkata, "Ariel, apakah kamu sudah menghubungi teman sekelas lamamu? Baru-baru ini, truk kami bahkan tidak bisa memasuki lokasi konstruksi. Semua bahan bangunan belum diangkut, dan jika ini terus berlanjut, saya khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk." "Tidak, tapi jangan khawatir, saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini." Ariel melihat telepon, tetapi matanya tetap menyipit. Dia melihat kaki Kaori, kaki ini dengan sempurna mengartikan kata seksi. Kaori menghela nafas. Wanita tua itu menelepon setiap hari. Meskipun dia bertanya, setiap panggilan adalah tekanan pada Kaori. "Saya harap setelah waktu ini, proyek dapat berjalan dengan lancar." Kaori sedang berbaring di tempat tidur, dengan kaki menjulur ke tepi kasur. Ariel akhirnya bisa melihatnya secara terbuka, dan berhenti berpura-pura melihat telepon. "Aku sangat lelah beberapa hari ini, pijatan bisa menghilangkan rasa lelah, apakah aku boleh memijatmu?" usul Ariel. Kalimat ini membuat Kaori tercengang. Kontak terdekat antara dia dan Ariel adalah pelukan saat di restoran kristal. Dia tanpa sadar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menolak, tetapi Kaori tahu bahwa ini juga merupakan kesempatan bagi keduanya untuk meningkatkan keintiman mereka. Kaori, yang sudah tersipu tanpa sadar, bersenandung pelan. Ariel duduk, memegang kaki kanan Kaori di kedua tangan, dimulai dengan tangan yang lembut dan halus, seperti sepotong giok putih lemak kambing, dengan lembut mengerahkan kekuatan pada telapak kaki, dan bertanya, "Apakah itu nyaman?" Bersambung.